Non-formal education proudly present. Halo Caunes, selamat datang di podcast Caunes. Di sini balik lagi ada aku Najwa Saleha, yang mana podcast kali ini akan membahas seputar dengan PKM nih guys. Nah, di sini udah ada mahasiswa dari pendidikan luar sekolah juga, yang mana di semester lalu beliau ini atau kakak ini menjadi ketua dari PKM. Nah, langsung saja kita perkenalan. Halo Kak Pras. Halo Kak Najwa. Boleh nih perkenalan dulu buat teman-teman gitu. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizky Enggi Prasetya, mahasiswa semester 5 angkatan 2021. Oke, jadi di PKM ini jelasin dong Kak, kakak sebagai apa nih perannya? Oke, jadi di PKM ini tuh aku sebagai ketua nih, ketua proposal ya. Ketua kegiatan gitu ya. Tapi sebelum membahas tentang PKM, tadi udah disebut ya PKM gitu. Nah, boleh dong dijelasin dulu ke teman, PKM itu apa sih? Oke, jadi PKM itu lebih singkatan dari program kreativitas mahasiswa, di mana kita itu diberi kesempatan untuk membuat suatu proposal kegiatan di mana nanti akan mendapat pendanaan dari Kemendikbud nih Kak, seperti nanti bisa pengabdian atau pembuatan produk dan lain sebagainya gitu. Oke. Terus tadi kan Kak Pres bilang ada buat pengabdian gitu ya ataupun produk gitu. Nah, sebenarnya di PKM itu ada berapa jenis? Jadi untuk di PKM itu ada beberapa sih Kak, jadi ada kayak 5 bidang itu ada kayak PKMR, riset, terus ada PKMK, kewirausahaan, terus ada PKM pengabdian masyarakat, terus ada PKMPI, ada PKMKC juga. Itu lebih lengkapnya mungkin nanti bisa disimak di websitenya Kemendikbud ya Kak, atau di Instagramnya PKM atau Ormawa Kemendikbud. Oke, siap. Nah, terus di sini nih Kak Pres tadi sebagai ketua PKM dari bidang apa? Jadi kemarin itu aku bersama tim itu ngusulin di bidang PKM-PM di pengabdian masyarakat. Oke, kenapa milih PKM-PM sedangkan ada banyak kan tadi, kenapa nggak kewirausahaan, kenapa nggak yang lain gitu? Alasan kenapa memilih PKM-PM ya karena kita kan dari pendidikan luar sekolah nih Kak, jadi lebih menjurus ke pengabdian masyarakat saja. Oke, boleh. Oke, jadi alasan kenapa milih PKM karena PKM-PM tadi ya, karena basic kita atau basic Mas Pras sebagai mahasiswa PLS itu ke pengabdian masyarakat gitu ya? Iya, betul. Oke, nah aku kepo nih Kak soal seleksi. Gimana sih cara proses seleksinya terkait dengan PKM-PM yang Kak Pras ikuti? Oke, jadi untuk seleksinya sendiri itu ada dari jurusan dulu ya Kak. Jadi kita di jurusan itu membuat proposal, kita membuat tim dulu lah, membuat tim, terus judul dan lain sebagainya gitulah. Sampai nanti akhirnya itu dari jurusan diseleksi dan masuk ke fakultas. Di fakultas itu kita diseleksi lagi, kita dapat revisi, kemudian sampai di tahap akhir, sampai kita ke universitas. Di universitas juga ada seleksi lagi, ada masukan lagi, terus seleksi lagi, pokoknya gitu lah, masukan, revisi, diupload lagi, nunggu pengumuman. Oke, nah kemarin timnya kakak lolos sampai ke pendanaan ya? Iya, sampai pendanaan. Oke, itu prosesnya berapa lama sih dari seleksi dari jurusan dulu nih sampai ke lolos pendanaan? Berapa lama prosesnya? Berapa bulan? Dari bulan apa ya? Pokoknya kalau tidak salah itu dari awal semester 3. Dari awal semester 3? Enggak, dari semester 4. Jadi kita buat proposal itu dari semester 4 sampai pengumumannya itu bulan Juni ya. Dari bulan Juni berapa? Anggap aja dari Februari lah ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan itu pengumuman lolos pendanaan. Jadi nanti ada tahap lagi PIMNAS itu setelah rangkaian kegiatan yang sudah kita buat di proposal itu terlaksana. Ada seleksi lagi ke PIMNAS. Oke, berarti memang prosesnya panjang gitu ya, dari yang seleksi jurusan dulu, terus naik ke fakultas, naik ke univ, terus ke pendanaan dan lain sebagainya. Bener-bener lama sih, tapi nggak selama itu juga sebenarnya ya kan? Iya. Karena prosesnya juga, aku mau nanya, sebenarnya untuk prosesnya sendiri tuh, menurut Kak Pras, ada nggak sih kendala atau halangan atau suka dukanya lah? Aduh, kalau bicara tentang suka duka banget ya. Aduh, kenapa nih?
Jadi kan PKM ini tuh harus disiapkan jauh-jauh hari ya Kak. Kalau buat dadakan itu nggak bisa karena sistematikanya sangat runtut sekali, sangat padat, harus sesuai dengan struktur yang ada di paduan. Waktu itu jurusan itu cuma beberapa hari dah Kak ya Kak. Beberapa hari bayangin kita bikin judulnya yang harus menarik ke reviewer ya. Reviewers. Terus isi proposalnya, kegiatannya, bikin planningnya kayak apa, anggarannya seperti apa, itu kalau dalam waktu 1 minggu 2 minggu itu kurang. Jadi itu duka banget sih Kak. Itu dukanya di situ sih. Kalau sukanya banyak ya. Apalagi dapat pendanaan. Apalagi kalau lolos pendanaan itu pasti happy banget kan. Terus prosesnya segala macam. Buat produk kan? Apa nama produknya, boleh di-spill kayak? Oke, jadi kemarin itu tim PKM saya itu bikin pop-up book gitu. Pop-up book berbasis augmented reality multimodal mengangkat tema kebudayaan. Apa nama produk bukunya? Kayak ada nama produknya dia? Apa ya? Belum ada sih. Belum ya? Udah. Namanya udah dong. Nah kan, ketuanya sendiri lupa nih guys gimana kan. Tapi emang ya dimaklumi karena memang aku juga tahu tentang produknya Kak Pras sendiri. Itu ada pop-up book gitu ya. Terus bisa di scan nggak sih namanya ya kan? Kode QR. Nah iya itu terus muncul apa namanya? Muncul elemen kebudayaan. Jadi, di sana itu di augmented reality-nya itu kan kita berfokus pada kebudayaannya. Jadi di sana itu ada pakaian adat, terus ada rumah adat, ada gamelan, terus ada kerisnya yang berbau-bau adat Jawa Tengah. Oke, berarti memang mengusungnya benar-benar ke adat gitu ya. Tadi Nusa Dantara Book. Nusa Dantara Book. Nah, mantep banget. Nah, tapi tadi di awal kan Mas Pras bilang banyak dukanya karena itu prosesnya terbilang singkat gitu ya, padahal proses berpikirnya tuh perlu waktu yang lama gitu. Tapi di awal bukannya udah sempat ada informasi gitu ya dari jurusan? Iya nggak sih? Iya betul Kak. Berarti informasi dari jurusan kan sebenarnya udah jauh-jauh hari nih, tapi memang untuk eksekusinya benar-benar mendadak gitu. Karena kita padat juga ya Kak kegiatannya, apalagi waktu itu di semester berapa ya, berarti semester 4 ya. Semester 4 tuh ada mata kuliah ya kayak Mekopen, statistika itu mungkin yang membuat saya dan teman-teman saya itu agak bimbang terus lanjut enggak gitu. Betul. Pada akhirnya udah lanjut kebut gitu kan. Jadi ngebut banget. Katanya mantep banget, udah sampai lolos ke pendanaan tuh benar-benar prestasi sih kalau menurut aku kan. Secara buat pendanaan itu nggak mudah, seleksinya nggak mudah. Tadi harus seleksi jurusan, fakultas, universitas, terus bisa pendanaan bener-bener wow banget sih. Soalnya aku juga PKM dan nggak lolos, jadi buat pendanaan bener-bener mantep banget sih. Terus ini mau nanya soal pendanaan tadi, itu untuk proses pendanaan tuh gimana sih? Jadi kita kan pengumuman ya Kak. Jadi pengumumannya itu kalau tidak salah tanggal 15 Juni. Jadi kan kita udah ngajuin dana tuh di proposal. Jadi itu tidak didanain semua ya Kak. Jadi misalnya nih kemarin aku ngajuin kalau tidak salah 10 juta. Tapi yang di ACC sama Kemendikbud itu cuma 7 juta. Jadi kita harus memangkas lagi uangnya gitu. Benar-benar dipres disesuaikan pendanaan dari Kemendikbud. Tapi setahu aku selain dari Kemendikbud juga ada pendanaan dari universitas ya. Itu gimana? Dapat juga? Dapat juga. Semua tim dapat. Kayak dari universitas itu kalau tidak salah kemarin 1 juta. Terus dari fakultas itu seharusnya berbeda ya, kayak fakultas FE terus ada FIP itu berbeda, tapi kemarin itu keputusannya itu disamaratakan gitu. Jadi kalau tidak salah saya itu dapatnya 750 per itu fakultas. Per fakultas? Bukan per fakultas, per tim. Per tim, 750 per tim gitu ya. Berarti tadi dapat dari Kemendikbud? Ya, terus dapat dari Kemendikbud, dapat dari fakultas, dapat dari universitas. Oke, berarti paling enggak ya 10 juta tertutupi enggak itu tadi? Pendanaan 10 juta di awal? Enggak sih. Enggak. Berarti masih tetap minus-minus gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya PKM ini kerekognisi nggak sih ke mata kuliah? Wah, kalau mau bicara tentang rekognisi, semua program dari Kemendikbud dapat rekognisi ya. Ya jangan berharap banyak gitu. Ya berharap dulu awalnya kita setim juga harapnya dapat rekognisi banyak nih kan. Tapi cuma dapat 7 SKN. Tapi plusnya kalau ikut PKN-PM itu kita bisa rekognisi KKN Kak. Jadi rekognisi KKN ada pilihan, dia mau rekognisi KKN atau rekognisi mata kuliah.
Kalau oke. info kemarin kita sepakat di rekognisi mata kuliah semua. Mata kuliah semua. Oke. Tapi itu untuk rekognisi mata kuliah ataupun KKN, sebenarnya ada arahan nggak sih dari jurusan? Atau ada, udah Mas, kamu rekognisi mata kuliah aja gitu? Oh enggak sih, enggak. Enggak? Lebih ke dibebaskan dari jurusan. Jurusan masih infonya kalau PM itu rekognisinya sekian, bisa rekognisi KKN gitu. Untuk Oke. pilihannya tetap kembali ke kita. Oke, berarti dengan kata lain di semester lalu Mas Pras dan tim selain PKM juga kuliah dong kan? Karena tadi 7 doang nih yang direkognisikan. Berarti tetap kuliah. Kuliah jalan, program jalan gitu ya. Waduh, mantap. Nah, ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita, siapa tahu kan berminat gitu, mau ikut PKM gitu. Ada pesan nggak? Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau join PKM bisa dipersiapkan dari sekarang ya Kak. Iya. Bisa nyicil judulnya terlebih dahulu. Terus kalau mau bikin proposalnya bisa lihat sistematika proposal tahun lalu Kak. Iya, benar. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin itu sistematikanya itu tidak jauh berbeda gitu lah antara tahun kemarin 2022 sama 2023 itu tidak ada perbedaan. Ada perbedaan tapi sedikit gitu. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Jadi ketika sistematika turun itu teman-teman tinggal menyesuaikan lagi dengan sistematika yang baru. Biar lebih banyak bimbingannya, ya, biar kesempatan lolos PIMNAS-nya atau lolos pendanaannya itu lebih diyakinkan. Benar, oke. Nah, boleh bocoran dikit gak sebenarnya dosen PLS itu mendukung nggak selama kegiatan Mas Pras kemarin gitu? Biar meyakinkan mahasiswa juga nih, makin yakin. Didukung Kak. Didukung ya. Iya, program MBKM ya, apalagi terus kreativitas mahasiswa. Jadi di sini tuh kita diberi kebebasan mau berekspresi seperti apa, terus mau bikin program seperti apa, itu kita dibebaskan di program MBKM ini. Jadi dari jurusan sendiri juga mendukung, Pak. Wah, mantap tuh. Udah tadi udah ada jaminan dukungan dari dosen. Terus juga yang perlu disiapkan itu dari sekarang tadi ya instrumen atau apa tadi sistematika penyusunan gitu ya. Proposalnya saja sama yang penting judulnya dulu. Oke, judul dan tim. Kadang juga harus punya tim dulu nih sebelum ikut PKM gitu. Betul. Timnya harus sesuai ya teman-teman. Program yang teman-teman buat. Iya, betul banget. Oke, kiranya itu tadi podcast seru kita tentang PKM atau Pekan Program Kreativitas Mahasiswa. Oke. Jadi buat teman-teman yang kiranya tadi mau berminat boleh ngikutin saran dari Kak Pras, dan sekian podcast Caunes kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye bye.